Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Juhaidi. NIM saya 180 111 100. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah kewirausahaan dosen pengampu Bapak Dadang Priyono. Saya di sini mereview jurnal yang berjudul Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Penulis Helisa Margahana dan yang kedua Eko Priyanto. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Menurut David McCallum, suatu negara dapat menjadi makmur jika sedikitnya memiliki 2% entrepreneurship dari jumlah penduduknya. Kemudian ada metode penelitian. Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka untuk membahas topik yang dikaji. Kajian pustaka dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap beban-beban pustaka yang relevan. Kemudian ada tujuan pustaka. Yang pertama, tradisi. Menurut Wikipedia, tradisi atau kebiasaan adalah suatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-menurun, dimulai dari nenek moyang. Kemudian yang kedua ada entrepreneurship. Entrepreneurship dan entrepreneur merupakan faktor produksi aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya seperti sumber daya alam, modal, dan sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem. Ada tradisi tertentu yang bersifat kontinu dan yang akan terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Kemudian ada pembahasan selanjutnya. Entrepreneurship dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha, baik skala kecil maupun skala besar. Jiwa entrepreneurship bagi masyarakat seharusnya dilakukan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah, instansi akademik maupun instansi swasta. Dengan adanya perdagangan bebas yang akan terjadi beberapa tahun ke depan, dibutuhkan entrepreneur yang baik dan berkualitas untuk membendung laju pengaruh usaha dan bisnis dari luar negeri. Kemudian entrepreneur dalam keluarga. Setiap manusia dibekali sifat entrepreneur sejak lahir, karena sejak lahir sudah dibekali keberanian, kreativitas, dan inisiatif untuk belajar di sekelilingnya. Namun, setelah tumbuh, tidak semua anak dibekali untuk hidup dinamis dan kreatif. Akibatnya, pertumbuhan kepribadian dan kepercayaan diri tidak tumbuh optimal. Kemudian ada pendidikan berbasis entrepreneur. Saat ini kita tidak lagi bisa mendidik anak seperti dahulu kala. Zaman sekarang kita harus kreatif dan inovatif dalam mendidik. Pendidikan kewirausahaan dapat membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku pada peserta didik menjadi seorang wira swasta atau entrepreneur sejati, sehingga mengarahkan mereka untuk memilih
berwirausaha sebagai pilihan karir. Kemudian ada peran pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur. Pemerintah sudah melakukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan dan menggalakkan kewirausahaan. Pada tahun 1995 terbitlah Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Masyarakatan dan Membudayakan Kewirausahaan. Tindak lanjut gerakan ini cukup bergema. Ada seminar, lokal karya, simposium, diskusi, sampai pelatihan kewirausahaan. Gaungannya begitu kuat. Kemudian pada tahun 2009 keluar Instruksi Presiden terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, entrepreneur dan peranannya dalam perekonomian. Rasionalnya adalah jika seseorang memiliki kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik, motivasi atau mimpi yang tinggi, berani mencoba. Dengan sifatnya ini, dengan sedikit saja peluang dan kesempatan, dia mampu berubah, menghasilkan sesuatu yang baru, realisasi baru, akumulasi modal, baik berupa perbaikan usaha yang sudah ada maupun penghasilan usaha yang baru. Kemudian ada kesimpulannya, dari berbagai kajian dan literatur pustaka yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menumbuhkan jiwa tradisi entrepreneur pada masyarakat dibutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan, tidak dengan instan jiwa dan tradisi entrepreneur ini muncul pada diri masyarakat. Kemudian menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur dimulai dari lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga adalah tempat pertama kali manusia belajar dan membentuk karakter. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk berbiasa belajar, berjiwa entrepreneur. Dengan kurikulum pendidikan yang berbasis entrepreneur, peserta didik dibiasakan berperilaku entrepreneur. Kemudian yang terakhir adalah dukungan perintah terhadap tradisi entrepreneur. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan perkembangan entrepreneur muda. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.